semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat kepada Ibu Herlina selaku dosen Sistem Informasi Manajemen dan teman-teman semua yang saya sayangi dan saya banggakan. Di sini saya memohon izin untuk menampilkan video saya yang dipergunakan untuk ujian akhir semester mata kuliah audit. Oke, di sini saya akan mengambil judul terkait optimalisasi audit dan sistem pengendalian dari personalia hingga penyelesaian audit. Oke, kita mulai dari yang dasar dahulu ya. Audit merupakan proses kompleks yang melibatkan berbagai langkah penting, mulai dari pengelolaan personalia sampai ke penyelesaian audit. Oke, dalam video ini kita akan membahas semuanya secara lengkap. Di sini saya mengambil 4 bab. Yang pertama yaitu bab 20 terkait sistem penggajian dan sistem personalia. Selanjutnya saya mengambil yang kedua yaitu adalah bab 21 yaitu audit siklus persediaan dan pergudangan. Selanjutnya saya mengambil bab yang ketiga yaitu bab 23 terkait audit saldo kas. Dan yang terakhir saya mengambil bab 24 yaitu bab menyelesaikan audit teman-teman. Oke, jadi kan saya udah memberitahu terkait 4 bab yang akan kita bahas. Yang pertama kita akan bahas terkait audit personalia dan juga penggajian, di mana dia memiliki peran yang sangat penting dan juga unik karena berbeda dengan siklus yang lain yang memiliki banyak transaksi. Siklus penggajian hanya memiliki satu kelas transaksi yang sudah dijelaskan di buku, yaitu penerimaan layanan dari karyawan dan pembayarannya. Mengapa sih audit siklus penggajian itu penting? Karena penggajian yang tidak sesuai itu dapat menyebabkan resiko moral karyawan hingga bisa loh teman-teman menyebabkan pelanggaran hukum perpajakan gitu. Oke. Pengendalian internal yang efektif itu menjadi kunci di siklus ini. Misalkan kebijakan otomatisasi pemotongan pajak itu membantu memastikan ketepatan perhitungan, sedangkan sistem akuntansi yang terintegrasi itu ternyata mampu memastikan pembayaran itu dilakukan tepat waktu. Selanjutnya di sini kita akan membahas terkait akun dalam siklus penggajian dan personalia yang saya akan tampilkan di sini. Bagian ini menunjukkan apa sih? Menunjukkan bagaimana aliran dana dalam siklus penggajian itu terkait dengan pembayaran gaji, potongan pajak, dan juga kewajiban yang lain. Jadi, setiap langkah yang melibatkan pencatatan saldo awal, aktivitas selama periode berjalan, gitu teman-teman. Oke, kita bahas satu persatu ya teman-teman. Yang pertama ada cash in bank atau kas di bank, di mana digunakan untuk melakukan pembayaran gaji atau payment for salaries dan pajak penggajian atau payment for payroll tax. Terus yang kedua, gaji, bonus, dan komisi yang masih harus dibayar, di mana akun ini itu mencatat terkait saldo awal atau pengertiannya itu sisa kewajiban pembayaran gaji dari periode yang sebelumnya gitu. Terus ada gaji yang dihasilkan gitu teman-teman, dimana pengertiannya itu merupakan beban gaji yang terjadi selama periode berjalan. Terus yang selanjutnya ada saldo akhir, yaitu jumlah yang belum dibayar pada akhir periode. Selanjutnya ada pembayaran gaji dilakukan dari akun ini menuju ke kas bank gitu kan, ada bagian alurnya. Terus selanjutnya yang ketiga ada pajak penghasilan yang dipotong dan potongan lainnya, di mana akun ini itu mencatat saldo awal, yaitu pengertiannya merupakan potongan gaji yang belum disetorkan dari periode sebelumnya gitu teman-teman. Terus yang selanjutnya ada payroll withholding, di mana potongan pajak atau kewajiban lain dari gaji karyawan.
Selanjutnya yaitu ada saldo akhir, yaitu potongan yang masih belum dibayar. Ada juga yang namanya pembayaran kewajiban. Potongan ini dilakukan dari kas bank. Selanjutnya yang keempat yaitu beban pajak penggajian. Jadi beban pajak penggajian yang masih harus dibayarkan gitu teman-teman. Jadi beban pajak penggajian yang masih harus dibayar itu apa aja sih? Jadi dia itu mencatat kewajiban pajak penggajian. Terus habis itu di dalamnya itu ada saldo awal, di mana pajak penggajian yang belum distorkan. Selanjutnya ada payroll tax expense, yaitu beban pajak baru selama periode berjalan. Dan terakhir dan selanjutnya ada saldo akhir, di mana sisa pajak yang belum disetorkan. Selanjutnya ada pembayaran pajak penggajian yang dilakukan dari kas ke bank gitu. Terus tadi kan udah keempat nih teman-teman, berarti sekarang yang kelima yaitu tenaga kerja langsung, di mana akun ini itu mencatat biaya tenaga kerja langsung yang berasal dari gaji dan bonus yang masih harus dibayar gitu. Terus apa aja sih isinya? Yang pertama itu ada biaya tenaga kerja langsung, itu akan masuk ke dalam harga pokok produksi tuh teman-teman. Oke teman-teman, tadi kan kita sudah membahas teori. Sekarang kita membahas studi kasus terkait siklus penggajian dan personalia. Jadi, sebuah perusahaan besar di sektor manufaktur menghadapi kerugian akibat pembayaran gaji kepada karyawan fiktif selama 2 tahun. Jadi, karyawan fiktif ini dibuat oleh manajer penggajian yang dirinya itu memanfaatkan kurangnya pemisahan tugas antara bagian HR dan keuangan. Jadi, apa sih solusinya teman-teman? Jadi, dengan solusi melalui audit, auditor ini dapat menemukan masalah dengan membandingkan data payroll terhadap daftar karyawan aktif. Terus selanjutnya yaitu ditemukan beberapa nama karyawan yang tidak memiliki dokumen pendukung seperti kontrak kerja dan kartu identitas. Terus apa sih rekomendasinya? Jadi rekomendasi dari kasus ini yaitu adalah melakukan pemisahan tugas dan sistem payroll otomatis dengan autentikasi ganda yang diterapkan. Oke, next kita langsung bahas bab yang berikutnya. Yang kita akan bahas di sini adalah audit siklus persediaan. Jadi siklus ini itu sering dianggap siklus yang paling kompleks karena melibatkan berbagai elemen seperti lokasi yang tersebar, terus ada jenis barang yang beragam, hingga adanya metode penilaian persediaan yang berbeda-beda. Selanjutnya saya akan menampilkan bagan di sini yang menggambarkan proses audit inventaris dengan menghubungkan langkah-langkah utama dalam pengelolaan persediaan ke siklus bisnis terkait. Jadi bagan-bagan di sini itu menjelaskan apa saja sih? Yang pertama, memperoleh dan mencatat bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead. Jadi di sini diuji pada siklus, yaitu akuisisi dan pembayaran serta penggajian. Untuk apa? Untuk memastikan pencatatan biaya itu sudah dilakukan secara benar. Yang kedua, ada transfer internal aset dan biaya, di mana di sini itu diuji pada siklus. Ada inventaris dan pergudangan untuk memastikan transfer aset dan biaya antar bagian itu sudah tercatat dengan benar. Selanjutnya yang ketiga yaitu kirim barang dari rekor pendapatan serta biaya. Yang sama yaitu diuji pada siklus penjualan dan koleksi
untuk memastikan nih pengiriman barang dan pendapatan itu sudah dicatat belum secara akurat. Terus yang selanjutnya ada amati secara fisik inventaris. Ya, jadi inventaris dan pergudangan untuk memverifikasi keberadaan fisik persediaan. Selanjutnya yang kelima yaitu harga dan kompilasi inventaris yang sama diuji pada siklus. Jadi di sini itu inventaris dan juga pergudangan untuk make sure atau memastikan nilai inventaris itu sudah dihitung sesuai kebijakan akuntansi apa belum gitu. Jadi makna dari bagian semua itu, audit ini memastikan akurasi dan juga kelengkapan laporan keuangan terkait inventaris. Oke, selanjutnya kita akan bahas nih teman-teman yang bab kedua ya, contoh kasusnya. Tadi kan contoh kasus pertama sudah, sekarang yang kedua terkait contoh kasus siklus persediaan dan pergudangan. Kita misalkan ambil contoh perusahaan yang namanya ABC yang merupakan toko retail pakaian yang memiliki penyimpanan gudang di satu lokasi. Saat audit internal dilakukan, ditemukan selisih antara jumlah persediaan fisik dan laporan akuntansi sebesar 10 juta. Besar sekali bukan teman-teman? Selanjutnya, apa aja sih masalah yang ditemukan dalam studi kasus tersebut? Yang pertama, ada selisih pencatatan, di mana persediaan fisiknya itu tidak sesuai dengan catatan. Misalkan stok baju model A seharusnya itu 100 unit di laporan, tetapi hasil stok offline menunjukkan baju model A itu tersedia hanya 80 unit. Terus yang kedua, tidak ada dokumen pendukung. Jadi beberapa barang itu tuh keluar dari gudangnya tanpa disertai oleh dokumen seperti surat jalan atau bukti permintaan. Selanjutnya yang ketiga yaitu barang-barangnya tuh rusak. Jadi ditemukan sejumlah barang yang rusak akibat penyimpanan yang tidak sesuai gitu, atau terkena lembab atau mungkin sebagainya. Terus apa sih rekomendasinya? Jadi rekomendasi yang dilakukan auditor yang pertama, adanya stock of name rutin, di mana melakukan pencocokan fisik dan catatan minimal setiap bulan lah untuk mendeteksi selisih lebih awal. Terus yang kedua, adanya melakukan dokumentasi yang ketat, di mana setiap barang yang akan keluar harus disertai dengan dokumen resmi seperti surat permintaan barang yang telah disetujui oleh manajer. Selanjutnya yang ketiga yaitu melakukan perbaikan penyimpanan, di mana di sini akan melakukan pengaturan ulang gedung agar barang-barangnya itu disimpan di tempat yang kering dan juga pasti aman untuk mencegah terjadinya kerusakan, atau tadi itu terjadi barang-barangnya itu terkena kelembapan gitu, itu terlalu lembab. Selanjutnya yang keempat ada sistem digitalisasi, yaitu penggunaan software sederhana untuk mencatat keluar masuknya barang sehingga data itu dapat langsung tercatat secara otomatis gitu. Teman-teman, selanjutnya kita lanjut ke bab berikutnya terkait siklus kas. Jadi siklus kas ini seringkali menjadi sentral dalam audit. Kenapa kok bisa dikatakan sentral? Karena berkaitan dengan hampir semua transaksi perusahaan. Oke, kita move. Rekonsiliasi bank adalah langkah penting untuk memastikan semua catatan kas tersebut dengan benar. Namun, perlu digarisbawahi, auditor harus berhati-hati terhadap berbagai potensi kesalahan seperti cek yang belum dicairkan atau mungkin setoran yang salah catat. Selanjutnya, pengujian kas menjadi langkah akhir setelah semua siklus transaksi dianalisis. Ini memastikan bahwa laporan keuangannya itu sudah benar-benar mencerminkan
kondisi keuangan perusahaan gitu. Terus kita akan membahas terkait perencanaan audit, di mana memahami proses penerimaan dan pengeluaran kas, terus juga mengidentifikasi resiko seperti pencurian, pencatatan ganda, atau transaksi fiktif. Selanjutnya, yang kedua yaitu pengujian sistem pengendalian internal atau yang sering kita dengar dengan kata SPI, yaitu menilai pemisahan tugas antara pencatatan, penerimaan, dan juga pengeluaran kas. Selanjutnya yaitu mengevaluasi otorisasi atas transaksi kas. Yang ketiga, setelah melakukan sistem pengendalian internal, kita perlu menerapkan pengujian substantif, yaitu memeriksa rekonsiliasi bank untuk memastikan nih saldo kas itu sesuai tidak dengan laporan keuangannya. Jadi untuk memastikan gitu. Caranya itu dengan cara memverifikasi bukti pendukung seperti kwitansi atau mungkin faktur atau cek. Yang keempat yaitu pelaporan temuan audit. Jadi menyampaikan temuan terkait kesalahan pencatatan atau kelemahan sistem pengendalian, serta juga memberikan rekomendasi. Oke guys, kita next ke bab yang terakhir terkait proses penyelesaian audit. Jadi, proses penyelesaian audit merupakan tahap akhir dalam pelaksanaan audit, di mana auditor itu mengevaluasi semua bukti ya yang telah dikumpulkan dan juga memastikan laporan keuangannya itu sudah disajikan secara wajar dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, dan juga memberikan opini atas laporan keuangan tersebut. Tahap ini dianggap tahap yang dinilai kritis karena menjadi dasar dari laporan audit yang dikeluarkan. Saya akan memberikan tahapan dalam proses penyelesaian audit. Ada evaluasi bukti audit yang dikumpulkan. Jadi prosesnya tuh gimana sih? Prosesnya tuh auditor itu akan meninjau kembali semua bukti yang telah diperoleh selama masa pengauditan, dan juga di sini memastikan bahwa bukti-buktinya itu udah cukup relevan dan dapat mendukung opini. Selanjutnya, yang kedua, adanya pengujian tambahan untuk penyajian dan pengungkapan auditor dengan memastikan bahwa laporan keuangan itu sudah menyajikan informasi yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Selanjutnya yaitu adanya penggunaan dan pengungkapan informasi signifikan seperti kebijakan akuntansi, transaksi terkait pihak ketiga, atau komitmen yang dilakukan dengan tepat. Selanjutnya yaitu ada konfirmasi dan identifikasi kontingensi, di mana dalam prosesnya itu auditor mengidentifikasi yang dinilai potensi-potensi kewajiban kontingensi seperti gugatan hukum, jaminan, atau komitmen yang belum diselesaikan. Selanjutnya ada melakukan konfirmasi dengan penasihat hukum perusahaan untuk di sini untuk memastikan kewajibannya itu atau kewajiban tersebut itu telah dicatat dan diungkapkan dengan benar. Selanjutnya yang keempat ada melakukan review, supervisi, dan pertimbangan profesional, di mana dalam prosesnya itu partner atau senior audit melakukan tinjauan akhir atas pekerjaan audit untuk memastikan kepatuhan terhadap standar audit. Jadi, keputusan yang dibuat berdasarkan pertimbangan profesional auditor jika ada ketidakpastian atau yang dinilai penyimpangan material. Selanjutnya, yang kelima, dengan melakukan komunikasi dengan manajemen. Di dalam prosesnya itu, auditor itu menyampaikan temuan utama dan juga rekomendasi perbaikan kepada
manajemen melalui apa? Jadi di sini ini melalui surat manajemen atau yang sering disebut dengan manajemen letter. Begitu. Selanjutnya, jika ada isu material, auditor tuh harus mendiskusikannya dengan manajemen atau komite audit. Yang keenam yaitu penyusunan laporan audit, di mana auditor itu akan menyusun laporan yang berisi opini atas kewajaran laporan keuangan. Di sini yang dimaksud yaitu wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian. Selanjutnya ada atau tidak memberikan pendapat, seperti itu. Oke, bagaimana teman-teman? Tadi kita sudah mendengar terkait materi dan juga studi kasus pengauditan. Besar harapan saya, semoga video saya dapat memberikan pemahaman kepada teman-teman semua. Oke, saya akhiri video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.